ربيع تبادى بهذه الصدور وعمر تنادى بها أحلى شعور وإخوان خير لهم غاية لختم الكتاب ونيل الأجور ربيع تبادى بهذه الصدور وعمر تنادى بها أحلى شعور وإخوان خير لهم غاية لختم الكتاب ونيل الأجور صباحا يكون المسير وعصرا ببرد الشتاء وقيض الحرور نروي الحياة برغم الجفاف وضيق المدى وانحسار النمير وضيق المدى وانحسار النمير ربيع تبادى بهذه الصدور وعمر تنادى بها أحلى شعور وإخوان خير لهم غاية لختم الكتاب ونيل الأجور ربيع تبادى بهذه الصدور وعمر تنادى بها أحلى شعور وإخوان خير لهم غاية لختم الكتاب ونيل الأجور لك الحمد ربا عطوفا رحيما تفيض العطاء لنحيا بنور وأهلا وسهلا شرفنا بكم تطيب الحياة بهذا الحضور وأهلا وسهلا شرفنا بكم تطيب الحياة بهذا الحضور تطيب الحياة بهذا الحضور. Ikhwafillah rahimani Allah wa iyyakum. Kita ingin mencoba menyelami beberapa kisah yang Allah Subhanahu wa taala tuangkan di dalam Quran surat Al-Anbiya dari ayat yang ke 83 sampai dengan ayat yang ke 90 insyaallah. Di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat yang ke 83 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ayyuba idz nada rabbahu anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Jadi Allah Subhanahu wa taala hendak di dalam ayat ini mengkisahkan tentang Nabi Ayub. Nabi Ayub alaihi salam mendapatkan satu ujian dari Allah Subhanahu wa taala dan ini bukanlah ujian yang biasa tapi ujian yang begitu berat sekali. Bahkan dikatakan bahwa beliau sampai sangat kurus sekali, dagingnya hilang hingga terlihat nampak tulangnya, begitu kurusnya. Sudah kurus keluarganya pun hilang, anak-anaknya pun dikatakan meninggal. Hartanya beliau yang tadinya melimpah ruah, Nabi Ayub alaihissalam termasuk di antara nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekayaan yang begitu banyak. Beliau orang yang sangat-sangat kaya. Ditimpa ujian penyakit juga hartanya lenyap semuanya. Dikatakan dalam satu tafsir beliau menderita satu penyakit kulit dan penyakit kulit itu menyebar, menghinggapi, menjangkiti di seluruh tubuhnya. Tidak tersisa satu bagian kulit pun kecuali semuanya terkena. Bahkan para ulama mengatakan yang selamat itu hanya lisan dan hatinya. Yang dengan lisan dan hatinya itu dua ini yang selamat, beliau menggunakannya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu berlangsung sangat lama, bukan hanya sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, tetapi berlangsung bertahun-tahun lamanya penyakit seperti itu, ujian seperti itu menimpa Nabi Ayub alaihissalam. Dan beliau
sangat sabar di dalam menghadapi ujian itu. Beliau terus senantiasa memuji Allah dengan lisannya, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, sekalipun semua kenikmatan-kenikmatan yang di mata manusia itu adalah satu kenikmatan hilang dari beliau. Ketika sudah lama penyakit itu berlangsung terus menerus, suatu ketika Nabi Ayub alaihissalam pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Idnada rabbahu. Ingatlah kisah Ayub ketika dia menyeru Rabbnya, menyeru Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa seruan ataupun doa dari Nabi Ayub ini? Beliau berkata, anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ini yang diucapkan di dalam doa Nabi Ayub alaihissalam. Ya Allah, ya Rabbku, sesungguhnya aku ini sedang ditimpa penyakit. Wa anta arhamur rahimin, sedangkan engkau ya Rabb adalah maha penyayang dari semua yang penyayang. Hanya ini yang diucapkan oleh siapa? Nabi Ayub alaihissalam. Beliau nggak lebih daripada itu, nggak mengatakan ya Allah sembuhkan saya sudah nggak kuat, sudah nggak tahan, sudah begitu menderita sekali, tolong hilangkan penyakitku ini. Tidak mengatakan seperti itu. Tapi apa yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala? Fastajabna lahu, maka kami kabulkan doanya. Fakashafna ma bihi min dur, dan kami hilangkan penyakit yang ada padanya. Kalau kita lihat di dalam doa tadi, ada enggak beliau meminta kesembuhan atau mengeluh, berkeluh kesah, mencela tentang sakitnya itu? Tidak ada kan? Beliau hanya mengatakan, ya Allah, saya ini sedang sakit, sedangkan engkau adalah yang maha penyayang. Ini menunjukkan bagaimana dekatnya hubungan antara seorang hamba dengan Rabbnya, bahkan tanpa meminta pun. Allah fastajabna lahu, kami apa? Kami kabulkan doanya. Fakashafna ma bihi min dur, dan kami hilangkan penyakit yang ada padanya. Wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'hum, penyakitnya dihilangkan, hartanya dikasih lagi, keluarganya pun menjadi tambah banyak, anak keturunannya tambah banyak. Ini satu kisah dari Nabi Ayub alaihissalam. Kemudian ada kisah yang serupa di ayat yang berikutnya, yaitu di ayat yang ke-87. Wa dhannun idh dhahaba mughadiban. Ingatlah kisah Dhunnun, yaitu Nabi Yunus yang pergi meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah. Fadhanna allan naqdiru alaihi, dan dia menyangka, yaitu Nabi Yunus menyangka ketika pergi itu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyulitkannya. Padahal tidak demikian. Kenapa? Karena perginya Nabi Yunus alaihissalam meninggalkan kaumnya itu tanpa perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Melalui serangkaian peristiwa, akhirnya Nabi Yunus ditelan oleh seekor ikan yang sangat besar di tengah lautan, sehingga Nabi Yunus alaihissalam terperangkap di dalam perut ikan, ya, berhari-hari. Ya, sampai suatu ketika dalam suatu kondisi yang sangat parah, sangat payah. Bayangkan di dalam perut ikan tidak ada makanan, tidak ada minuman, udara pun sangat sempit, sangat sedikit, ya, ditambah lagi cairan-cairan, enzim-enzim yang ada di dalam lambung yang melumat-lumat daging, ya, sehingga dikatakan Nabi Yunus itu ketika keluar kulitnya pada terkelupas. Fanada fid dhulumat, beliau menyeru Rabbnya, menyeru Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala fid dhulumat, di dalam kegelapan-kegelapan. Di sini ad-dhulumat ini merupakan bentuk jamak. Para ulama tafsir menafsirkan bentuk jamak dari kegelapan ini ada 3 katanya. Yaitu yang pertama adalah kegelapan perut ikan, kegelapan yang kedua adalah kegelapan laut. Laut ketika
di satu kedalaman yang sudah sangat dalam, walaupun siang hari itu matahari nggak bisa nembus. Ya, tetap seperti malam, apalagi dalam keadaan malam. Ya, kemudian kegelapan yang ketiga adalah kegelapan malam. Jadi di tengah kegelapan perut ikan, kegelapan laut dan kegelapan malam, Nabi Yunus alaihissalam fanada, menyeru Rabbnya, menyeru Allah Subhanahu wa taala. Apa seruan Nabi Yunus? Apa doa Nabi Yunus? Kita lihat di sini, beliau berkata, "An la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin." Artinya apa? La ilaha illa anta. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Engkau ya Rabb. Subhanaka, maha suci Engkau. Inni kuntu minadh dhalimin. Beliau mengakui kekurangannya. Beliau menjatuhkan dirinya di hadapan Rabb-Nya yang begitu mulia, yang begitu agung. Sesungguhnya aku adalah orang-orang yang zalim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, fastajabna lahu. Maka kami langsung ijabahi doanya. Kami langsung kabulkan doanya. Kita lihat di sini ya. Ini mirip dengan kisah Nabi Ayub tadi. Ya, fastajabna lahu. Kata fa di situ menunjukkan langsung seketika itu juga. Wa najjaynahu minal gham, ya, dan kami selamatkan dia dari kedukaan tadi. Artinya dikeluarkanlah kemudian langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dari perut ikan tadi, ya. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Yang demikian itulah ya kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Rahasianya apa? Ini yang harus kita gali, yang harus kita coba pahami. Allah Subhanahu wa taala tutup dengan memberikan kepada kita rahasianya. Rahasianya apa? Kita lihat terusan ayatnya. Ya, lihat lagi di situ. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Ini rahasianya. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba. Sesungguhnya mereka itu tadi, siapa? Nabi Ayub. Siapa lagi? Nabi Yunus, Nabi Zakaria yang diceritakan tadi dalam rangkaian ayat tadi. Innahum, mereka itu siapa? Kanu yusari'una fil khairat. Sesungguhnya mereka itu adalah yusari'una, adalah orang-orang yang senantiasa bersegera di dalam berbuat kebaikan. Apa artinya segera? Tidak menunggu waktu, tidak nanti dan nanti. Kalau doa kita pengen fastajabna lahu, langsung dijabah dalam waktu yang dekat, maka kita pun dalam keseharian kita, dalam amal-amal kita, di dalam dakwah-dakwah kita, yusari'una, harus bergegas, harus bersegera, tidak menunda, tidak nanti. Ya, ini rahasianya. Ya, kalau kita ingin dekat sekali dengan Allah, kalau kita ingin diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin ditolong dalam keadaan sempit, di dalam keadaan susah, maka ketika kita dalam keadaan lapang, ketika kita dalam keadaan mudah, ketika kita dalam keadaan yang ringan, kita harus bersegera di dalam berbuat segala bentuk amal kebaikan, termasuk di dalamnya adalah dakwah. ربيع تبادى بهذه الصدور وعمر تنادى بها أحلى شعور وإخوان خير لهم غاية لختم الكتاب ونيل الأجور ربيع تبادى بهذه الصدور وعمر تنادى بها أحلى شعور وإخوان خير لهم غاية لختم الكتاب ونيل الأجور
صباحا يكون المسير وعصرا ببرد الشتاء وقيض الحرور نروي الحياة برغم الجفاف وضيق المدى وانحسار النمير وضيق المدى وانحسار النمير. ربيع تبادى بهذه الصدور وعمر تنادى بها أحلى شعور وإخوان خير لهم غاية لختم الكتاب ونيل الأجور. ربيع تبادى بهذه الصدور وعمر تنادى بها أحلى شعور وإخوان خير لهم غاية لختم الكتاب ونيل الأجور. لك الحمد ربا عطوفا رحيما تفيض العطاء لنحيا بنور. وأهلا وسهلا شرفنا بكم تطيب الحياة بهذا الحضور. وأهلا وسهلا شرفنا بكم تطيب الحياة بهذا الحضور. تطيب الحياة بهذا